Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan, saya merupakan perwakilan dari kelompok Untung Silopati kelas 25 yang akan menjelaskan tentang Museum Gendong Kertih. Museum Gendong Kertih yang dibangun pada zaman Belanda tahun 1928 ini merupakan satu-satunya perpustakaan lontar terlengkap yang mengumpulkan, menduplikasikan, dan menyimpan naskah kuno mulai dari yang umum hingga yang paling sakral. Naskah kuno tersebut ditulis dengan menggunakan aksara Bali pada sebuah daun palem yang dikeringkan yang disebut dengan lontar. Naskah lontar di Museum Gendong Kertih berisi tentang ilmu pengobatan tradisional Bali, seni arsitektur Bali, sistem kalender Bali, sejarah, mantra-mantra, dan masih banyak lagi. Untuk lebih selengkapnya, silakan menyaksikan wawancara berikut. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin mewawancara. Yang pertama, bagaimana sejarah Museum Gendong Kertih? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan jelaskan mengenai sejarah singkat daripada Gendong Kertih. Jadi Gendong Kertih itu didirikan oleh dua orang cendekiawan Belanda, yang pertama Liebfried dan Van. Jadi dia adalah pionir daripada pembentukan Museum Gendong Kertih ini. Dulu dibuka pada tanggal 2 Juni 1928, akan tetapi belum dibuka secara umum karena masih tahap pengumpulan naskah-naskah yang ada. Kemudian pada tanggal 14 September 1928 baru keberadaan Gendong Kertih dibuka secara umum pada masyarakat luas. Jadi yang ingin berkunjung melihat-lihat sudah bisa dibuka seperti itu. Secara singkatnya. Terus? Berikutnya, apa keunikan dari Museum Gendong Kertih? Ya, untuk keunikan Gendong Kertih, uniknya adalah di sini menyimpan naskah-naskah kuno dalam beberapa lontar, dan tulisan itu yang dijadikan sebagai pedoman, karena di dalam tulisan itu banyak terdapat nilai-nilai keagamaan, spiritual, dan adat dan tradisi yang ada di Bali. Dan itu juga di sini menyimpan koleksi-koleksi buku zaman Belanda, jadi yang mempelajari tentang keberadaan Bali itu sendiri, mulai dari adat, keagamaan, sejarahnya semua ada. Namun karena pengetahuannya, karena ada yang berbahasa Belanda, Jerman, Prancis, jadi itu yang menjadi keunikan untuk artinya tamu-tamu dari mancanegara untuk melihat karya-karyanya. Itu yang menjadi keunikan yang ada di Gendong Kertih itu sendiri. Baik, yang terakhir, bagaimana Museum Gendong Kertih berusaha untuk menarik generasi muda agar tertarik pada seni atau sejarah? Nah, kalau untuk ketertarikannya itu di Gendong Kertih banyak kegiatan yang dilaksanakan, mulai dari mengadakan lomba untuk dari generasi anak-anak sampai dengan yang dewasa. Jadi untuk bagaimana sih mengangkat daripada keberadaan Gendong Kertih itu sendiri agar Gendong Kertih itu tidak dianggap sebagai museum yang nah, kita mengadakan gebrakan mulai dari lomba itu bervariasi, mulai ada lomba membuat wayang, ada lomba menulis di lontar, ada membaca, banyak hal. Kemudian ada sosialisasi untuk sekolah-sekolah dasar, jadi kita turun ke sana. Kemudian setelah itu mengajak siswa-siswa SMP untuk menulis lontar di museum itu sendiri. Jadi biar keberadaan lontar itu tidak dianggap serem. Jadi kita buat gebrakan-gebrakan mengajak, ayo kita belajar untuk mengembangkan tradisi lontar itu sendiri. Mungkin itu yang bisa kami lakukan. Itu ya. Sudah? Oke.